sampailah kemudian ngobrol soal Gibran. Nah, pada saat itu tuh di rumah itu. Di rumah itu. Jadi beliau bilang juga, saya nggak habis pikir dengan Pak Jokowi ini. Harusnya sebagai presiden, jiwa kenegarawannya harus kuat, harus negarawan, harus orang yang memikirkan bangsa. Untuk kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan keluarga. Ketika Gibran itu, gimana coba? Ini Patri ngomong sendiri nih ya. Patri ngomong seperti itu. Jadi ini berbicara masalah keluarga, bangsa atau negara gitu loh. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, ya udah nggak pantas lah. Itu pada waktu pertemuan itu memang Patri itu mengutarakan itu ya? Sudah ngomong itu. Udah unek-unek dia. Iya, sudah. Saya juga bilang, Patri ini gimana? Sampai ngomong misalnya begini ya, soal undang-undang dasar yang asli. Saya bilang, kami ini tentara, sumpah prajuritnya, sabta marganya mengacu ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli, bukan yang hasil amandemen. Jadi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu ditiadakan, sama juga negara ini ditiadakan. Tiba-tiba Jokowi anaknya menjadi wapres, saya geleng-geleng kepala. Jadi menurut Patri, ada 6 orang, Prabowo dengan Gibran. Prabowo-nya nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Kemudian Ganjar dengan Mahfud nggak ada masalah. Yang dia masalahkan Gibran ini. Artinya siapapun yang menang nggak ada masalah gitu kan. Ini kontestasi. Orang-orang ini sudah melalui proses panjang semuanya. Tapi yang ini nggak bisa. Jadi ini menurut saya nggak ada kenegarawanan di Jokowi di situ. Kaget juga saya bahas seperti itu. Nah, ini belum menyambung ini yang tuntutan 300 jenderal itu. Ini masih di rumahnya nih, rumah beliau ini. Makanya nggak ada itu. Dan dia belum nggak bahas pada saat Bang saya Ginting. ngobrol nggak ada. Belum ada cerita-cerita. Dan Bang Ginting nggak tahu itu kan? Nggak tahu sama sekali. Itu kita bikin penasaran ya. Habis dia dari sana tiba-tiba. Itu kan tanggal 9 ya. Kemudian mereka mau buat pertemuan itu kan tanggal 17. Artinya persis 1 pekan setelah saya bertemu kan. Nah itu rupanya sebelum Lebaran mereka sudah bertemu sama Pak Tri. Jadi prosesnya itu sejak awal Februari. Purnawirawan. Jadi kan ada 103 jenderal angkatan darat, ya kan. Kemudian 75 laksamana angkatan laut, ya kan. Dan juga sekitar 67 marskal angkatan udara. Berarti yang laksamana kan juga termasuk jenderal marinir kan, karena marinir pakai pangkatan sama angkatan darat jenderal plus 91 kolonel. Berarti kan hitungannya 200-an perwira tinggi plus 91 kolonel kan. Tapi ini Pak Patri nggak cerita kan ini soal waktu? Nggak cerita sama sekali. Oke. Nggak sama sekali, saya nggak ngomongin itu. Tapi begitu deklarasi, kaget ada nama Patri. Tapi begitu ngelihat poin-poinnya, kok sama ini. Nah mungkin orang nggak berani gitu. Kalau tentara ini kan nggak ada takutnya kan. Jadi usulkan aja. Dan ini sebenarnya seperti saya bilang, amunisi bagi Prabowo. Dia mendukung Prabowo. Ini negara besar, kasihan Prabowo didampingi oleh orang yang nggak layak, kan seperti itu. Dia kan tidak mempermasalahkan Prabowo-nya. Nggak ada tuh dari poin 1 sampai 8. Makanya kenapa para senior itu menganggap bahwa pendampingnya Pak Prabowo itu nggak layak gitu loh. Pak Tri kan sampai bicara, coba yuk kita simak masing-masing. Muhammad Hatta kurang hebat apa gitu kan. Ya kan. Ya kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono IX, orang yang dihormati, Raja Jawa, tapi bersahaja luar biasa pikirannya. Ada Malik, Jenderal Umar Wirahadikusuma, Jenderal Sudarmono, termasuk Jenderal Trisutrisno, ya kan? Lalu Profesor Habibie, hebat-hebat semua. Jenjang apa yang mereka sudah lakukan itu semua bisa dilihat panjang. Ada Megawati, dia pimpinan partai besar, kan? Lalu Hamzahas, siapa lagi kemudian
JK, Ya, JK, Budiono, Ma'ruf Amin. Terus yang ini gimana? Yang ini kenapa Bang? Kok Abang nggak nyebut? Kayaknya. Iya, maksudnya Gibran kan. Makanya shock ini. Nah, saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Di mana kira-kira Jokowi itu waktu itu baru 4 tahun, kelahiran 61. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya termasuk yang ngikutin nih Mas Warsa ya, bahwa itu kan tiba-tiba lucu ya, tiba-tiba itu kan ada lebih dari 100 jenderal purnawirawan. Betul. Ya. Terus ada berapa lagi katanya? Ada marsekal, ada kolonel gitu ya. Yang semua tuh purnawirawan kan? Iya. Ya. Tiba-tiba saja mungkin sepekan yang lalu kira-kira ya. Itu mengeluarkan petisi. Petisi, bentuknya petisi tuntutan. Yang isinya 8. Ya, 8 tuntutan. 8 tuntutan. Ya. Tapi bukannya sebenarnya petisinya itu tuh udah dibikin Februari kan? Betul. Tapi sekarang di-up ya. Sebelumnya sudah ada, sekarang di-up lagi. Iya. Ya, itu Warsa mengingatkan saya pada satu hal yang bahkan saya barusan lupa. Iya. Dia sebetulnya dibuatnya Februari ya. Cuma Anda perhatikan nggak, Jit? Ya. Kalau baca suratnya, ya, kan ditandatangani oleh 4 tokoh, di bawahnya mengetahui Jenderal Sutrisno. Iya. Ya. Itu nggak ada tanggalnya. Oh. Jadi di surat itu titik Februari 2025. Bahwa petisi bisa teledor kayak gitu ya udahlah. Tapi betul, itu Februari sebenarnya. Iya. Tapi ketika itu tidak cukup terangkat, Iya. sekarang diulang. Iya. Diangkat lagi, ya, jadi rame lagi. Tapi isinya itu Anda sih menyebutnya tentang yang apa tadi? Yang Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ya, ini pasti nih ini para perwira yang menurut saya jangan-jangan kira-kira siapa sih yang nggak suka sama Undang-Undang Dasar 45? Ya. Kalau dugaan Anda siapa, Sa? Ya, penuhnya Orde Baru menurut saya. Saya senang bahwa ada orang yang menyampaikannya, nggak usah saya. Nah, itu maksudnya kalau kembali ke UUD 45 asli itu maksudnya gimana sih? Iya. Gitu. Pertanyaan saya juga apakah yang ini nggak asli? Iya, itu. Nggak asli. Nggak asli. Kan ini buat penonton ya. Undang-Undang Dasar 45 itu dikeluarkan begitu kita merdeka. Iya. Yang sebetulnya karena dibuat secara tanda petik terburu-buru, wajar dong kalau isinya tuh masih perlu perbaikan-perbaikan. Iya. Makanya kalau Anda ingat terus itu sebetulnya sempat ada UDS, ya, 50 ya. Ada tahun 50 ya. Jadi dikoreksi. Tapi akhirnya oleh Bung Karno dikembalikan ke UUD 45. Iya. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu berlangsung di masa Orde Baru. Iya. Dan harus diakui lah, Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi salah satu landasan yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru yang sangat otoriter. Ya. Iya. Nah, pada saat reformasi, MPR kita menyatakan ini harus diubah. Iya. Maka terjadilah amandemen. Dan itu beberapa kali kan? 4 kali. Beberapa kali. Empat kali. Ya. Anda mungkin bisa, saya lupa nih sekarang isi antara lain apa. Ya. Ya, antara lain terbentuknya MK. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi. Ya, itu adanya di Undang-Undang Dasar pemilihan reformasi. Presiden langsung. Pemilihan presiden langsung. Pembatasan. Pembatasan. Nggak boleh lebih dari 2 kali. Ya, itu semuanya ada di Undang-Undang Dasar 45 reformasi. Amandemen. Jadi kalau mereka ini minta agar kembali, itu kan hilangkan Mahkamah Konstitusi, pemilihan tidak secara langsung, tidak lagi dibatasi 2 kali dan seterusnya. Intinya tuntutan itu sangat berbahaya sebenarnya. Sangat berbahaya. Merugikan kita. Dan itu yang saya katakan sebagai gitu kan. Cuma
saya ingin tambahkan nih. Kan itu cuma ada 8 poin. Ya. Ada 8 poin. Yang lain tuh nggak terkait sama yang nomor 1. Betul. Jadi nggak satu tema dia. Nggak satu tema. Ini yang buat saya, ini apa sih nih? Ini gerakan apa sih sebenarnya? Gerakan apa sih? 100 jenderal, marsekal, ada kolonel, dan semua ya orang-orang dari masa lalu. Betul. Oke. Selanjutnya menimbang tadi bahwa Bang Ade mengatakan kalau kita balik ke UUD 45 tadi itu. Tapi saya nggak mau kita cuma ngomong UUD 45 enggak, ya. panjang nanti. Nanti panjang. Iya. Kita pembukaan dulu. Jadi Mas Warsa tadi kan ada bahaya kalau balik ke UUD 45 yang asli kata mereka ya. Sebelum saya bertanya ke poin selanjutnya, ada nggak yang mau ditambahin dari poin-poin Bang Ade tadi terkait selain UUD 45 ya? Balik ke UUD 45 yang asli dulu. Ada yang mau ditambahin nggak? Kalau saya sih sebenarnya fenomena ini apa namanya jenderal di up lagi itu sebenarnya tuh kan saya ngerasa bahwa mereka tuh sebenarnya nggak ngerasa mampu aja untuk mengkritisi pemerintah sekarang gitu ya. Jadi akhirnya menjadikan amunisi sebagai para purnawirawan ini sebagai amunisi gitu loh. Iya. Siapa? Orang-orang ya sepertinya 2045 gitu kan. Orang-orang di belakang purnawirawan ini maksudnya. Gitu. Orang yang meng-up isu ini itu ada kecenderungannya mengarahnya ke sana gitu. Jadi sebenarnya menurut saya kalau gitu Anda ingin mengatakan bahwa ini ada 2 kubu yang sebenarnya berbeda. Ada kumpulan para tentara pensiunan. Nah, ini ada geng PDIP nih. Dia nggak nyebut PDIP. Karena saya menganggap 2045 itu represent PDIP. Karena dia nyebut 2045 berarti di belakang itu ada. Kalau menurut saya. Kalau Anda nggak setuju nggak apa-apa. Boleh. Bisa. Jadi itu kan 2 kubu yang masa pensiunan jenderal itu orang PDIP, yang enggak lah. Iya. Berarti ada orang-orang di belakang itu, maksud Bro Warsa gitu kan? Ada orang-orang yang meminjam nama purnawirawan itu untuk maju, sehingga tuntutannya itu agak-agak nggak realistis, nggak nyambung kata Bang Ade tadi kan, poin 1 sampai poin 8. Gimana itu? Lanjut. Iya, jadi itu tadi bahwa mereka itu memanfaatkan para jenderal untuk para purnawirawan untuk meng-up ini kembali untuk menekan pemerintah, terutama kan isu yang mereka sebut kelanjutannya itu terkait misalkan tuntutan tentang digantinya wakil presiden Gibran sebagai wakil itu salah satunya. Itu nomor 8. Itu nomor terakhir. 8. Itu kan sebenarnya sesuatu yang kayaknya dunia hayal juga gitu. Gimana ya? Iya, setuju. Jadi gimana kita sudah menetapkan itu Gibran sebagai wakil presiden itu setelah melalui pemilu yang telah diakui, telah disahkan dan berdasarkan konstitusi kita yang memang berlaku gitu. Iya, betul. Idealnya kan gini, presiden dan wapres itu kan satu paket ya. Wapres memang bisa dipecat di beberapa negara ada kasus macam itu. Tapi kalau ada kesalahan yang sangat-sangat besar, yang berbahaya, salah satunya itu. Nah, kalau nggak ada apa-apa kok tiba-tiba ini harus dipecat itu. Ini kan satu paket ya. Kalau kamu nerima satu orang, saya maaf ya, saya ketawa karena menurut saya ini menggelikan. Makanya. Nah, jadi tadi Mas Warsa ngomong bahwa tapi saya mau komentarin sedikit ya. Nggak tahu, Anda masih mau melanjutkan nggak soal ini? Artinya saya mengungkapkan beberapa hal yang yaitu tadi yang disampaikan di awal itu. Jadi gini, gimana? Yang misalnya nih kita kembali ke Gibran. Ini kan kita juga menyaksikan wawancara Slamet Ginting ini. Yang dikatakan sebagai ahli politik, pengamat politik pengamat politik. Terus kan ditanya nih sama si orang-orang 2045 kan, lebih jauh apa penjelasan dia, kenapa harus diganti? Ya dia memang menyebut tentang karena ini melanggar konstitusi dan itu pun menggelikan buat kita kan. Loh, yang memutuskan siapa Gibran maju jadi wapres itu kan Mahkamah Konstitusi. Betul. Ini
ada gerombolan yang sok tahu bilang, wah Mahkamah Konstitusi melanggar konstitusi kan. Ya udahlah ya. Terus dia cerita gini, Anda masih ingat nih Sa, jawaban dari Slamet Ginting itu? Apa tuh? Itu ada seorang letjen, ya, dan namanya Soeharto juga, yang adalah bagian dari mereka yang mengajukan petisi ini, bilang bahwa, itu Gibran dia bilang ya, dia itu anak dari Jokowi. Ketika saya lupa tapi dia menyebut menempati jabatan apa. Ketika saya menempati jabatan itu tahun 64, Jokowi itu baru berusia 3 tahun dia bilang. Sekarang saya harus tunduk pada seorang wakil presiden yang adalah anaknya Jokowi. Itu logikanya gimana ya? Itu menurut saya, emang kenapa Mas? Kan gini, Gibran itu dipilih melalui pemilu. Betul. Anda boleh suka, boleh enggak. Anda menganggap orang ini cemen, nggak pantas. Gibran tuh nggak punya prestasi, nggak punya kemampuan. Dia dipilih dalam paket. Prabowo memilih dia. Kenapa Prabowo memilih dia? Ya karena Prabowo percaya sama dia. Betul. Ya kan? Nah, ini kenapa jadi Anda persoalkan hanya karena ini anak kecil, masa saya harus nurut sama dia? Kemudian itu kayak pakai senioritas. Gimana? Terus dia kemudian bandingkan dengan, lihat wapres sebelum ini kan? Iya enggak? Ada Muhammad Hatta, Sri Sultan Hamengkubuwono. Siapa lagi lah, saya lupa. Ma'ruf Amin, Sudarmono, bla 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 bla. Pak Habibie. Apa? Tolong bandingkan dong, ya. Saya mau bilang, kenapa Anda begitu saja tidak percaya pada Gibran? Gibran ini orang yang, bayangin dia jadi wali kota Solo dan sukses. Dipilih secara mayoritas di Solo itu. Sebagai pengusaha dia sukses, walaupun sekarang sudah ditinggalkan kan. Betul. Jadi apa yang Anda ragukan dari Gibran ini? Jadi saya kembali ke Anda nih. Saya duga emang misalnya menolak Undang-Undang Dasar 45, meminta Undang-Undang Dasar 45 kembalikan. Ini cuma sebuah jalan masuk. Jadi dia nggak serius-serius amat dengan mengembalikan. Saya nggak tahu. Biar kelihatan gagah gitu. Gagah nomor satu. Seolah-olah hebat. Padahal nomor 1 itu justru blunder yang besar kan. Anda kepengen ngebubarin Indonesia lagi menjadi nggak punya MK, nggak punya gitu kan? Ruwet sekali. Oke. Tapi memang ujungnya adalah yang nyerang Gibran ini nomor 8 ini. Oh, itu intinya sebenarnya itu ya. Enggak, saya cuman ngikutin logika Anda kan. Siap. Ya enggak, ini kan seperti jalan masuk nih Undang-Undang Dasar 45. Ini berantakan nih. Oh iya. Oke, Bang Ade. Kalau inget soal Pak Slamet, bukan Slamet ya, Slamet Ginting gitu ya. Cuman memang lebih enak Slamet. Biasanya gitu, Slamet tuh Jawa kan. Ini Batak mungkin ya. Jadi Slamet Ginting ya. Nah, Pak Slamet ini memang logikanya unik. Ada banyak sih, yang beberapa yang nanti kita sorot satu-satu ya. Salah satunya yang saya lihat tuh romantisme Orde Baru. Jadi dia mengagung-agungkan Pak Harto. Wah, visinya luar biasa. Dan dia melupakan perjuangan bertahun-tahun kita dulu ya. Saya masih agak kecil, Bang Ade mungkin sudah dewasa ya, berjuang di jalan ya. Saya masih di kampung waktu itu 98. Warsa di mana? Di Brebes. Udah di Jakarta. Udah di Jakarta dia. Mantap. Ya kita udah ngelawan kan Anda. Walaupun Anda mungkin nggak di lapangan ya. Iya. Saya termasuk ikut demo juga. Iya. Dia pendemo ternyata, aktivis 98 ini Bang. Iya. Jadi jadi pengorbanan banyak mahasiswa yang meninggal, yang digebukin, teman saya berdarah-darah sampai berhari-hari dirawat itu. Itu semua dilupakan begitu saja, korban jiwa dan seterusnya. Dan romantisme Orde Baru ini yang kembali di up lagi oleh Pak Slamet tadi ya. Terutama Pak Slamet tadi dengan jargonnya Pak Sutrisno, Tri Sutrisno yang juga orang Orde Baru gitu loh. Tokoh Orde Baru ini gimana logikanya? Nah nih Mas Warsa, terkait ini pandangan Mas Warsa gimana? Bahkan dia membandingkan dengan IKN juga, Jonggol, IKN gitu. Ada banyak. Ini salah satu bagian dari romantisme. Itu makin nggak penting. Nah ini makanya kita menyoroti logikanya ini gimana orang ini gitu. Silakan Mas Warsa. Iya, kalau nggak salah kan dia juga bilang bahwa Pak Harto itu dulu ketika ingin memutuskan memindahkan ibu kota itu
Jonggol? Iya, jonggol dan atau beberapa alternatif lainnya dipertimbangkan dengan matang, bla 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 bla. Sampai bertahun-tahun. Tapi ya ternyata nggak kewujud. Gitu. Artinya sebenarnya dia ya punya gagasan kalau dipertimbangkan tidak matang, dipertimbangkan dengan matang, tetapi tidak terwujud, ya itu bukan sesuatu dong kalau begitu, nggak ada nilainya gitu. Itu sesuatu yang dia bangga-banggakan kok. Pertimbangan kalau dia dipertimbangkan matang tapi kalian diwujudkan ya itu baru prestasi gitu loh. Kalau hanya sekedar wacana berarti ya dia kan sebenarnya nggak berani gitu. Tidak punya visi yang jelas tentang bagaimana memindahkan ibu kota gitu. Sekadar wacana doang gitu loh. Benar-benar. Jadi saya kasih catatan sedikit nih. Jadi munculnya IKN ini di dalam petisi itu kalimatnya begini. Mereka mendukung kabinetnya Prabowo. Betul. Kecuali IKN. Iya. Narasinya itu memang. Ini kan gimana kita memandang itu kan? Iya. Maksud lo apa? Ya, kenapa mendukung kabinet tapi menolak IKN? Ya itu sesuai dengan poin 8 tadi kan. Prabowo, nggak mau Gibran. Padahal itu satu paket gitu lah. Nah, oke, kalau soal itu oke lah, ini kan logikanya. Tapi Anda merasa nggak bahwa mereka itu sebetulnya Orde Baru? Iya, Anda yang menyebut tadi ya di awal ya. Menostalgiakan Orde Baru. Betul. Padahal kan ya gimana ya, maksudnya kita semua sudah ingin melupakan itu gitu ya. Kita bukan berarti menganggap bahwa mereka sama sekali nggak ada prestasinya gitu loh. Siapa sih para jenderal ini? Ya maksudnya Orde Baru. Ya. Artinya, tapi kan memang saat itu kita mengalami satu kondisi yang serba keterbatasan. Kebebasan. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kebebasan dan itu sangat mengekang kita gitu. Iya. Dalam kita jangan kembali lagi ke sana, jangan menginginkan lagi ke sana gitu loh. Ya, kalau bahwa sekarang ada sesuatu yang telah berjalan masih belum sempurna, ya kita perbaiki ke depannya gitu. Betul. Jangan menostalgiakan masa lalu yang bahkan mungkin kalau diperbandingkan baik buruknya lebih banyak buruknya gitu. Iyalah. Gimana Bang? Ya saya sih merasakan betul kan. Betapa beratnya hidup di era Orde Baru dulu kan. Di era UUD 45 yang asli itu. Ya. Dan kalau sekarang ada upaya untuk mengembalikan itu membuat kita curiga. Apalagi sekarang memang sudah terdengar adanya upaya untuk menjadikan Soeharto itu pahlawan nasional. Makanya. Nah, itu agak aneh. Makanya saya melihat narasi Pak Slamet itu terpaksa atau dipaksakan karena ada sosok Pak Tri Sutrisno yang orang Orde Baru. Akhirnya semua hal tentang Orde Baru yang busuk itu disulap sama mereka, yang bagus-bagus tampil cherry picking gitu ya. Oke lah, kita memaklumi aja lah keinginan pendukung para Orde Baru. Tapi saya punya analisis lain. Apa tuh? Di luar soal Orde Baru nih. Jadi di satu sisi ini emang gerakan orang-orang Orde Baru. Setuju? Setuju ya. Tapi mereka memang ingin agar Prabowo tuh pecah dengan Jokowi. Salah, itu tujuan utamanya itu. Iya. Kalau mau dibilang dua-dua. Jadi mereka ini orang-orang yang mungkin marah dengan kepemimpinan Jokowi selama ini, merasa nggak dapat apa-apa kali ya. Saya nggak tahu lah ya. Tapi kemudian mereka menganggap bahwa ini harus dihentikan dan mereka rupanya berharap dengan Pak Prabowo. Ya. Karena misalnya kalimat-kalimatnya tuh gini dalam petisi itu. Meminta agar Pak Prabowo melakukan reshuffle. Betul. Tapi ada terutamanya. Terutama memberhentikan para menteri-menteri yang menteri dan pejabat yang dianggap di satu sisi korupsi, tapi punya hubungan dengan Pak Jokowi. Betul. Ini maksudnya apa? Ya itu kan mereka menganggap peran Pak Jokowi itu terlalu kuat. Hubungan dengan Pak Prabowo terlalu dekat. Nah itu. Ketika mereka ingin masuk, nggak bisa. Gitu loh. Karena untuk masuk kan harus ada yang keluar. Nah, ada yang in, ada yang out. Nah, mungkin maksudnya itu. Untuk memberikan mereka porsi supaya bisa masuk. Dan bahkan mungkin untuk menyetir kalau bisa kan. Mungkin itu agendanya. Makanya di sini kan saya lihat ini
seperti ada etika militeristik di sini. Kalau dulu zaman Gus Dur dan etika ke NU-an. Nah, jadi segala sesuatu tuh yang ada diukur dari parameter ulama NU gitu ya. Karena isinya emang kebanyakan itu. Nah, sekarang juga begitu. Segala sesuatu diukur dari kacamata militeristik. Jadi ini kalau ini polisinya ini terus Bang, dikritisi. Itu salah satu poin ya. Salah satu poinnya itu. Nah, ini yang mau saya sebut Bang. Jadi Pak Slamet ini saya nggak tahu dia kok gagal memahami dari maksud merit order, merit system. Makanya di sana disebut ketika Pak Tito ditunjuk sebagai Kapolri itu kan lompat dia kan, lompat angkatan. Begitu juga Pak ini kan, Pak Listio. Pak Listio juga begitu. Dan dia menganggap itu merusak merit system. Ini logikanya gimana Bang? Merit system itu bukannya merit order ya, itu bukannya orang yang berprestasi itu diangkat. Bukan karena dia lebih tua, ya lebih senior, itu yang ditunjuk. Kan mestinya itu. Nah ini gimana logikanya kebalik-balik dengan sistem? Dia bilang begini penonton. Itu Pak Tito, saya lupa dia sebut angkatannya berapa. Tapi harusnya belum gilirannya Pak Tito jadi Kapolri. Harusnya ada angkatan-angkatan di atasnya. Yang lama kan gitu. Yang lama kan gitu. Misalnya lulusan 70, tahun berikutnya lulusan 71. Nah ini loncat nih. Lulusan 80 terus loncat ke 84. Ini misal ya. Kenapa? Karena Tito dianggap layak untuk duduk di Kapolri. Ini dimarahin. Dan gini loh, Pak Tito itu jadi Kapolri kan waktu zaman SBY. Oh, iya ya. Iya, saya masih zaman SBY. Pak Jokowi ngelanjutin lah ya. Ngelanjutin. Iya. Jadi ini jangan marahin Pak Jokowi dong. Di Pak Jokowi itu justru dia lebih lama sebagai Mensesnek. Mendagri. Mendagri. Iya. Pak Tito bukan Kapolri lagi. Tapi Pak Listio juga loncat. Oke. Jadi ya itu tadi logikanya Kak Jito kan. Ini kan soal merit system, merit order. Ini nggak urusan kamu angkatan tahun berapa. Justru kalau pakai angkatan itu bukan merit system. Bukan merit. Urutan dinasti. Jangan dinasti. Tapi itu urutan tahun. Dia kalau di tahun itu nggak ada yang cocok ya nggak apa-apa dong. Jadi ya itu. Tapi saya rasa semua tuh kemasannya adalah udah bilang menteri-menteri yang Jokowi harus dipecat. Kapolri itu kan juga sangat dekat sama Pak Jokowi ya, kita tahu lah ya. Polri ini. Ini juga perlu apa istilahnya diubah ya. Dan terakhir ya Gibran yang harus diberhentikan, dan mereka tuh memang minta pemberhentiannya bukan pada presiden tapi kepada MPR. Ini menurut saya memang memalukan jadinya. Tahu ya, satu hal yang saya lupa katakan. Kan pertanyaannya adalah apakah para perwira yang masih menjabat sekarang itu terlibat nggak dalam gerakan ini? Kan nggak ada suaranya nih, Pak Syafri segala macam. Terus alasannya si Pak Slamet ini adalah ya karena mereka nggak bisa ngomong. Kan bisa juga sebenarnya mereka nggak setuju kan. Ini orang-orang yang sekarang sedang menjabat kali ngelihat, aduh nih senior gue kenapa sih? Kita lagi baik-baik aja loh sama Pak Prabowo. Nggak ada masalah. Ini malah diadu-adu domba terus. Jadi kembali ke tesis awal. Kalau ini betul, saya ulang ya penonton. Kalau ini betul adalah ulahnya atau bukan ulah, inisiatifnya PDIP. Kelihatannya memang PDIP betul-betul berusaha agar terjadi perpecahan di dalam hubungan antara Jokowi. Kan dari awal memang itu maunya. Kan salah satu opsinya kalau mau gabung, opsinya kan itu dari dulu. Tinggalkan Jokowi. Memikirkan Pak Jokowi. Kira-kira gitulah. Ya, jadi inline relevan gitu. Jadi terkait nih apa yang dilakukan ini. Nah sayangnya saya nggak tahu Pak Slamet Ginting ini sih lumayan jurnalis ya Pak. Dia jurnalis, dia juga dosen. Dia para Republika. Tapi kok memang sangat tendensius ya? Iya, sangat tendensius. Ya kenapa? Ya kalau PDIP-nya kalau 45 jurnal TV 45-nya 2045-nya sih udah jelas lah ya. Cuman dia juga sangat ingin agar terjadi penyingkiran Jokowi, penyingkiran Gibran gitu.